Hai, mari kita bicara otomotif. Melakukan perawatan dan servis rutin setiap periode tertentu jelas menjadi hal wajib bagi kamu yang memiliki mobil. Tidak hanya agar selalu terlihat segar dan memukau, tapi juga demi menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Tidak ada seorang pun yang mau berhadapan dengan kondisi mobil rusak, tapi tanpa disadari, cukup banyak kebiasaan yang sepertinya sederhana justru menjadi pemicu awal dari kerusakan mobil yang dimiliki. Penyebab mobil rusak tidak hanya berasal dari hal-hal yang terlihat dan sangat kentara, tapi juga bisa dipicu dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang ternyata membawa dampak besar. Hal ini diperparah dengan sensitivitas pemilik mobil ketika ada suara-suara aneh atau rasa tak nyaman saat mobil dikendarai. Jadi, mari kita coba kenali beberapa kebiasaan sederhana yang bisa menyebabkan mobil rusak, yang sebenarnya bisa aja dihindari. Berikut 7 penyebab mobil rusak yang sering dilakukan tanpa disadari. Nomor 1, starter yang buru-buru. Apakah kamu termasuk orang yang langsung menstarter mobil sesaat setelah kunci kontak kamu putar untuk menyalakan mesinnya? Jika iya, berarti kamu punya kebiasaan yang bisa memicu kerusakan mobil pada jangka panjang. Sangat disarankan untuk menunggu 3 hingga 4 detik sebelum menstarter mobil saat posisi kunci kontak sudah on. Ada proses cek engine yang terjadi saat kunci kontak diputar, dan biasanya akan terlihat dari indikator yang ada di dashboard. Pengecekan idealnya akan diselesaikan dalam waktu singkat, dan ketika kamu menstarter mobil setelah engine cek ini, kamu bisa menikmati performa mobil optimal saat dinyalakan. Sederhana, namun bisa memperpanjang usia mesin dan mobil serta menjamin kenyamanan saat berkendara. Nomor 2, menahan kopling saat macet. Kebiasaan ini juga cukup banyak dilakukan oleh pemilik mobil dengan alasan sangat lebih praktis. Tapi, tahukah kamu kenapa hal ini justru bisa merusak mobil yang kamu punya? Ketika pedal kopling ditahan, maka kampas kopling akan terus bekerja. Dalam waktu yang lama, konsumsi kampas kopling akan menjadi lebih boros dan perlu penggantian yang lebih cepat. Tentu ini akan membuat pengeluaran juga semakin besar. Maka, ada baiknya kamu hanya menginjak pedal kopling saat benar-benar dibutuhkan saja. Ketika berhadapan dengan macet atau saat di lampu merah, gunakan handbrake agar kampas kopling lebih tahan lama. Nomor 3, tanganmu selalu di atas tuas persneling. Kebiasaan meletakkan tangan di atas tuas persneling selama berkendara memang bukan suatu hal yang besar, namun nyatanya hal ini dapat menyebabkan mobil rusak. Tekanan yang muncul pada tuas persneling atau tuas gigi ini bisa menyebabkan kerusakan di komponen persneling atau gigi. Maka dari itu sangat tidak disarankan menjadikan tuas ini sebagai tempat istirahat ketika tanganmu lelah. Alih-alih menggunakan tuas tersebut, kamu bisa meletakkan tangan pada armrest atau roda kemudi. Usahakan selalu rileks agar tangan tidak terlalu pegal ketika harus mengemudi dalam waktu yang cukup lama. Nomor 4, mengubah posisi gigi sebelum berhenti sempurna. Dinilai sebagai hal yang bisa menghemat banyak waktu,
Nyatanya, mengubah posisi gigi sebelum mobil dalam keadaan ideal justru bisa menjadi sumber kerusakan pada bagian transmisi. Posisi ideal yang dimaksud tentu berbeda ketika kamu berhenti, parkir, atau berada dalam kondisi macet. Misalnya, saat sedang akan parkir, ada kecenderungan seseorang mengganti gigi maju ke mundur secara langsung tanpa menghentikan mobil terlebih dahulu. Transisi ini bisa memicu kerusakan pada sistem perpindahan gigi dalam jangka panjang. Bagian gearbox akan menerima beban yang lebih besar dan bukan tidak mungkin mengalami kerusakan fatal. Maka sedikit bersabar akan menghilangkan kebiasaan ini bisa membuat kamu menghemat biaya perawatan serta menjaga mobil selalu dalam kondisi optimal. Nomor 5. Acuh pada lampu indikator. Idealnya setiap pemilik mobil tahu apa fungsi dari lampu indikator yang ada di bagian dashboard. Setiap lampu ini berfungsi menunjukkan bagian dari mesin mobil dan akan menyala ketika membutuhkan perbaikan atau servis ketika kondisinya sudah tidak optimal. Tapi tak sedikit orang yang acuh pada lampu indikator yang menyala di dashboard. Setiap indikator menunjukkan satu bagian mesin spesifik yang ketika menyala artinya kamu harus melakukan pengecekan atau servis. Indikator ini bisa berupa bahan bakar, kondisi pelumas atau oli, kampas rem, suhu mesin, dan sebagainya. Jika kamu acuh dan terus dibiarkan, mobil bisa benar-benar mengalami kerusakan parah dan berujung mogok total. Saat ini terjadi, biaya servis yang dibutuhkan jelas akan cukup tinggi. Nomor 6. Beban yang terlalu besar. Setiap mobil memiliki kapasitas ideal yang bisa dibawa ketika dikendarai. Tapi hal ini tidak banyak dipedulikan pengguna mobil, sehingga memberikan beban yang terlalu berat pada mobil yang mereka miliki. Ini banyak terjadi pada momen mudik, bepergian jauh, atau mungkin saja pindahan. Nomor 7. Skip servis berkala. Servis berkala bertujuan untuk bisa tahu bagaimana kondisi mobil dan mesin di dalamnya, serta mendeteksi adanya kerusakan atau komponen yang rusak. Ketika hal ini diketahui dengan baik, perbaikan atau pergantian komponen bisa lekas dilakukan. Apa yang terjadi jika kamu sering skip servis berkala ini? Jelas kondisi mobil tidak akan termonitor dengan baik dan kamu mungkin saja tidak tahu bagaimana kondisinya ketika digunakan. Kerusakan-kerusakan kecil pada mobil bisa menjalar ke bagian lain dan memicu kerusakan yang lebih besar. Jangan sampai melewatkan jadwal servis berkala ya. Ini untuk mencegah mobil rusak di waktu yang tidak diinginkan. Ingat, hari sial tidak ada di kalender. Jadi ada baiknya mencegah hal ini terjadi dengan usaha sederhana, seperti disiplin melakukan servis. Nah, itu tadi kebiasaan sederhana dan kecil yang bisa memicu kerusakan mobil di waktu yang tidak diinginkan. Perawatan mobil dan terus melakukan servis berkala akan jadi hal penting yang bisa dilakukan bersamaan dengan mengubah kebiasaan di atas.